Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiansyah Ramadan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen risiko. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang, teori manajemen risiko, identifikasi risiko, manajemen risiko, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang. Risiko merupakan keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan merugikan atau menguntungkan. Risiko yang melekat dari tindakan pelayanan infrastruktur adalah bahwa setiap pengerjaan infrastruktur yang dilakukan dalam proyek pembangunan sebuah gedung pasti akan mengandung risiko baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oleh karena itu, dengan manajemen risiko, diharapkan kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat dikurangi demi keberlangsungan proyek infrastruktur pembangunan sebuah gedung. Teori manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Pada program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas seperti mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besar risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau mengulangi risiko, menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendali risiko. Dan yang terakhir, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan keterlambatan dalam jadwal konstruksi dapat disebabkan oleh cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, masalah perizinan, atau masalah teknis. Risiko kelebihan anggaran. Biaya proyek bisa melebihi perkiraan akibat kenaikan harga bahan atau perubahan desain permintaan tambahan, perubahan regulasi, atau kesalahan estimasi biaya awal. Risiko kualitas konstruksi. Ada risiko terkait kualitas hasil konstruksi, termasuk kesalahan dalam pemasangan struktur atau cacat dalam bahan bangunan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Selanjutnya, ada manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama itu ada keterlambatan konstruksi, melaksanakan jadwal konstruksi sesuai rencana atau memantau perkembangan proyek secara teratur dan mengambil tindakan korektif jika terjadi keterlambatan yang tidak terduga. Yang kedua, kelebihan anggaran. Memantau biaya proyek secara berkala, melakukan perbandingan dengan estimasi awal, dan meninjau pengeluaran untuk mengandalkan anggaran proyek. Kualitas konstruksi. Melakukan pengawasan berkala selama proses konstruksi, mengadakan pengujian material dan struktur, serta meninjau hasil inspeksi untuk memastikan kualitas yang sesuai. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, manajemen risiko harus dilakukan secara terus-menerus selama proyek pembangunan gedung, dengan pemantauan dan evaluasi berkala, serta penyesuaian strategi pengelolaan risiko jika diperlukan. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia.
untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak severity atau kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset immaterial. Setiap orang harus berusaha untuk mencegah terjadinya risiko. Artinya, bahwa adanya upaya untuk menemukan risiko yang terjadi dan pencegahan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan dari pencegahan risiko inilah yang kita sebut sebagai manajemen risiko. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.